Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjabarkan soal-soal UTS tentang sistem operasi. Yang pertama, soalnya itu jelaskan hal-hal yang terkait sistem operasi. Bagian A, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Program yang mengatur hardware komputer berperan sebagai intermediary atau penghubung antara user dengan hardware melalui software. Bagian B, untuk apa sistem operasi dibuat? Sistem operasi dibuat untuk convenience, yaitu sistem operasi memudahkan user atau orang dalam mengoperasikan komputer. Yang selanjutnya, efisiensi. Sistem operasi memungkinkan penggunaan sumber daya komputer secara efisien. Yang selanjutnya, bagian C, apa peranan dari sistem operasi? Yaitu menyediakan basis resolver untuk computing hardware, mengaplikasikan program bagaimana resolve digunakan untuk memenuhi kebutuhan, mengendalikan hardware. Selanjutnya, menyediakan lingkungan supaya program lain dapat bekerja, memudahkan pengguna komputer, memaksimalkan resolve utilization. Sistem view, program yang paling banyak terlibat dengan hardware. Yang bagian D, sebutkan produk-produk sistem operasi yang ada di saat ini. Yang pertama, Unix, Windows, Android, Linux, Solaris, BSD, Mac, Minix, RTOS, VxWorks. Yang selanjutnya, jelaskan fitur-fitur yang harus ada pada sistem operasi. Scheduling, creating, and deletion, terus subthreading, and resuming process, providing mechanism for cross communication. Soal nomor 2, jelaskan teknis apa saja yang dapat dilakukan suatu sistem operasi dalam melakukan manajemen memori, melacak bagian memori mana yang saat ini digunakan dan siapa yang menggunakannya, terus memutuskan proses mana atau bagian dari proses dan data untuk pindah dan keluar dari memori. Mengalokasikan dan membatalkan alokasi yang memori sesuai kebutuhan. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud swap memory. Swap memory adalah memori virtual, ruang dan harddisk komputer yang akan digunakan sistem operasi untuk membantu kinerja memori utama RAM. Yang nomor 4, jelaskan hal-hal yang terkait dengan file. Bagian A, apa yang dimaksud dengan file? File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary storage. Bagian B, jelaskan atribut dari file. Name, identitas file. Identifier, yaitu identitas file di dalam sistem. Lokasi, terus size, protection. Yang bagian C, jelaskan operasi file. Creating file, writing file, reposting within a file, deletion a file, truncate file, memasukkan informasi baru ke dalam file, rename file, copy file, menentukan status file, set file attribute.
Yang bagian D, jelaskan apa yang dimaksud dengan tipe file dan mengapa diperlukan adanya tipe file. Tipe file adalah format file SO dapat beroperasi terhadap file dengan tetap. Yang nomor 5, jelaskan cara kerja dari jenis-jenis mesh stroke berikut ini. Magic disk. Disk drive ditempelkan pada komputer melalui seperangkat input atau output bus, bisa menggunakan salah satu komunikasi berikut. Advanced teknologi dan yang selanjutnya. Yang bagian B, solid state drive. Data yang diproses komputer dalam bentuk 0 dan 1. Transistor berfungsi sebagai switch dan amplitude. Transistor sebagai switch dan mengatur electricity on dan off sehingga dapat digunakan untuk menyimpan dan memproses data atau memori. Transistor. Terus read only memory atau ROM. Yang bagian C, magnet tapes, yaitu menggunakan teknik membaca dan menulis yang sama dengan sistem disk. Media atau playbill polyester tape yang dilapisi magnetizable material, kecepatan akses dan lebih rendah dibanding disk. Bisa digunakan sebagai media backup. Soal nomor 6, jelaskan hal-hal yang terkait tentang input atau output berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan input output. Input output merupakan salah satu bagian dari komponen sistem operasi. Atau input output adalah port atau terminal sistem bus yang fungsi komunikasi antara peripheral. Yang bagian B, apa peran sistem operasi terhadap input output. Untuk memanage dan mengendalikan operasi input output, perangkat input output. Yang bagian C, input output menjadi perhatian utama dari perancangan sistem operasi. Mengapa demikian? Kemudian dalam mengakses input output pada komputer merupakan yang harus diperhatikan dalam pengendalian input output. Hal ini merupakan bagian utama dari sistem operasi untuk memanajemen input output dengan baik. Yang nomor 7, soal nomor 7 ini, jelaskan gambar berikut. Nah, gambarnya itu ada di soalnya. Berhubung ini soal nggak dilampirkan di sini, mungkin ntar saya menjelaskan dengan gambar tersebut merupakan pendekatan bagaimana sistem operasi berkomunikasi dengan device. Perangkat controller ini dibuat untuk produsen masing-masing produk. Software pada tabel biru ini adalah bagian dari sistem perangkat pada sistem operasi kita memahami softwarenya lalu membutuhkan driver yang sesuai dengan hardware sesuai yang dirancang oleh pabrik. Nah, yang bagian nomor 8, nomor terakhir, jelaskan hal-hal berikut ini. Virtual machine, virtualisasi atau abstraksi terhadap hardware dari sebuah komputer menjadi beberapa lingkungan eksekusi, kemudian membuat ilusi seolah-olah beberapa environment itu berjalan dalam satu komputer. Bagian B, komponen virtual machine, host, virtual machine manage machine, terus
guys. Yang bagian C, manfaat virtual machine. Sharing hardware, menjalankan beberapa sistem, perlindungan terhadap host system, kemampuan untuk menghentikan sistem yang berjalan, kemampuan untuk mengcopy sistem operasi, cocok untuk penelitian dan mengembangkan. Yang bagian D, contoh software virtual machine. Pertama, VirtualBox, VMware, QEMU, ReadyHearts, Virtual Jackson. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan terkait soal-soal UTS UAS, ini UAS sistem operasi di semester 6 ini. Sekian saja dari saya. Mohon maaf, saya mungkin kurang jelas memaparkannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.